next 2 years. Roll it. Come on now. I'm 20. I gotta do Roll it. Let it go. Yes, yes. Oh, yeah, baby. You don't have to survive, don't you? I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Pada hari Minggu yang akan datang, salah satu dari pertarungan gelar di acara tersebut ada di kelas berat ringan antara mantan juara yang akan kembali memperebutkan gelar kosong yang pernah ditinggalkannya Jiri Prochazka melawan Alex Pereira, mantan juara Glory Kickboxing kelas menengah, yang pada pertarungan terakhirnya mengalahkan Jan Blachowicz dengan keputusan. Kedua petarung ini pun akan kembali memperebutkan gelar yang telah ditinggalkan sang juara terakhir Jamal Hill yang terkena cedera serius dan butuh waktu yang lama untuk masa pemulihannya. Dari pertarungan ini kita akan lihat apakah Pereira mampu kembali menjadi juara divisi setelah di kelas menengah petarung Brasil itu mampu meraih gelar meski dalam waktu yang cukup singkat. Dalam laga terakhirnya Pereira menegaskan bahwa kali ini dia ingin mengamankan sabuk juara di divisi berbeda setelah kehilangan gelar kelas menengah yang baru saja diraihnya dari tangan Israel Adesanya. Dan pada pertarungan pertahanan gelarnya yang pertama, The Poatan, akhirnya mampu dikalahkan pada saat itu pemilik kelas menengah atas nama Israel Adesanya dengan kekalahan KO. Promosi menginginkan Pereira agar melaju ke kelas berat ringan. Dengan pertarungan pertamanya di divisi tersebut melawan Jan Blachowicz yang berhasil dikalahkannya. Meski mendapat jalan yang ringkas menuju tembakan gelar, namun kali ini tampaknya Jiri Prochazka bukanlah lawan yang bisa dianggap mudah bagi Poatan. Petarung Ceko itu memiliki variasi gaya bertarung yang terkadang tidak dalam jangkauan pemikiran lawan bentuk permainan apa yang akan dimainkan Denisa. Akan tetapi tampaknya Pereira memiliki ambisi lain untuk berupaya mengalahkan Prochazka yang telah mengalahkan sesepuhnya terlebih dahulu Glover Teixeira. Dan dari sini Poatan pun akhirnya gencar meningkatkan kemampuannya dengan melakukan beberapa bentuk pelatihan keras menjelang pertarungan perebutan gelar mereka ini. Dan apakah Prochazka juga akan membiarkan peluang Pereira untuk mengangkat tangannya di acara UFC 295? Tampaknya juga masih layak untuk dikatakan bahwa itu sesuatu hal yang berat untuk didominasi Poatan. Terlebih lagi bentuk permainan Prochazka memang sangat berbeda dengan permainan Adesanya maupun Blachowicz. Namun meski demikian, kedua petarung yang akan berada dalam tembakan gelar ini sama-sama memiliki bentuk pencapaian yang dikenal untuk memusnahkan lawan-lawan mereka. Meskipun awalnya pertarungan mereka ini bukanlah termasuk acara yang utama di kartu tersebut, namun keduanya akhirnya menjadi acara headline teratas di UFC 295 akibat dari pembatalan petarung Jon Jones versus Stipe Miocic. Yang ini juga disebabkan dari cedera juara divisi kelas berat Jon Jones yang tampaknya membutuhkan operasi untuk pemulihannya. Sementara itu, para penggemar dari keduanya dipastikan ingin menyaksikan dengan cermat untuk melihat apakah Pereira dapat merebut sabuk tersebut dan membalas kekalahan Glover Teixeira, atau malah Prochazka yang akan mengambil kembali sabuk yang telah ditinggalkannya. Di sepanjang karir MMA mereka, Pereira memiliki resume yang cukup singkat dengan beberapa peristiwa yang terbilang mengesankan dengan pencapaian rekor 8 kemenangan dan 2 kekalahan hanya dalam 10 pertarungan yang dijalaninya. Pereira berhasil merebut gelar divisi kelas menengah dari mantan lawannya di Glory Kickboxing Israel Adesanya. Meskipun dalam hitungan bulan, gelar itu kembali diambil alih Adesanya. Kemudian Pereira bertransisi ke divisi lain untuk menunjukkan keahlian lainnya dan kini bersiap untuk perebutan gelar lainnya dengan tingkat penyelesaian yang sangat mengesankan sebesar 75% setelah meraih 8 kemenangan
dengan 6 penyelesaian dan 2 kekalahan. Yang keduanya juga merupakan kekalahan dengan penyelesaian. Sementara Prohaska datang dengan membawa rekor yang cukup luar biasa. Dari 29 kemenangannya ada 3 kekalahan dan sekali dengan hasil imbang. Selain itu, Denisa juga pernah sebagai pemegang gelar di bawah promosi Rizin. Sedangkan untuk UFC hanya 3 pertarungannya langsung menjadi juara divisi kelas berat ringan. Berbicara tentang tingkat penyelesaiannya, ia telah meraih kemenangan dalam 25 pertarungan melalui KO, 3 pertarungan melalui penyerahan, dan 1 pertarungan melalui keputusan, menghasilkan tingkat penyelesaian yang jauh lebih mengesankan sebesar 96,55%. Kelebihan lain dari Prohaska selain dari catatan rekor tingkat penyelesaian di antara keduanya, bahwa petarung Ceko ini memiliki gaya permainan striking dan grappling. Dan dalam penghitungan akurasi dari tingkat serangan, Denisa memiliki catatan 56% dan 100% tingkat akurasi takedown. Dari 2 bentuk persentase akurasi ini merupakan bentuk permainan inti yang berpotensi, apakah mampu mendominasi pertarungan atau tidak. Dari catatan yang dikutip oleh web resmi UFC ini, mungkin sangat menunjukkan bagaimana kokohnya serangan dan pertahanan takedown dari Denisa. Selain dia juga memiliki bentuk permainan yang rapi dan tidak terkesan tergesa-gesa ketika akan mengeksekusi lawannya, yang terkadang sampai menimbulkan rasa ketidaksabaran dari penggemar. Namun bukan tidak berarti Pereira memiliki catatan akurasi yang buruk dari performanya selama ini. Poatan yang lebih mendominasi gaya bertarungnya dengan striking daripada grappling juga memiliki nilai akurasi serangan yang jauh lebih unggul dari Prohaska sebesar 62%, dan dengan akurasi takedown yang juga memiliki nilai 100%. Dan apakah ini akan menunjukkan bahwa dia mampu mendominasi pertarungan mereka nantinya? Masih juga menjadi keraguan karena bagaimanapun juga, tingkat pengalaman dan penyelesaian menempatkan Prohaska jauh melebihi dari Pereira. Meski demikian, ada satu catatan dari Poatan yang mampu menghindari pertarungan grappling ketika berhadapan dengan Jan Blachowicz. Meski petarung Polandia itu memang memiliki tingkat permainan grappling tidak di atas rata-rata, akan tetapi dari aksinya menghindari dari berbagai upaya grappling Blachowicz, Poatan tampaknya telah memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Lantas apakah keduanya sama-sama tidak memiliki peluang untuk menyelesaikan pertarungan mereka dengan finish? Tentunya dari keduanya memiliki itu semua. Pereira harus lebih memahami bahwa tingkat permainan grappling Prohaska jauh lebih berkembang daripada Blachowicz. Sementara jika Poatan ingin mengundang dalam permainan adu striking, Denisa juga memiliki kemampuan seperti itu. Hanya saja belum diketahui dengan pasti apakah tingkat permainan striking Pereira mampu melebihi dari kekuatan Prohaska, yang seharusnya hanya dari cara ini Pereira mampu menghasilkan tingkat penyelesaiannya. Dan kemudian bagaimana dengan Prohaska? Apakah memang tidak mampu memberikan eksekusinya melalui adu striking? Meski hampir dibilang tidak begitu memiliki harapan dari cara ini, namun kemampuan grappling Denisa akan mampu memberikan hasil yang terbaik untuknya. Dengan kata kunci, pesaing Ceko itu harus lebih mewaspadai lagi serangan Pereira yang terkadang berasal dari kakinya dan selalu membuat wasit segera menghentikan pertarungan di oktagon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.